Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa R006 kelompok 1 semester 6. Tugas ini dibuat dengan bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah kebijakan kehutanan dengan dosen pengampu Ibu Rince Muryunika, SPMSI. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 4 orang dengan judul materi dasar-dasar teori kebijakan. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Roy Sikri Pratama dengan NIM D1D022001. Berikutnya ada Sofia Lajuba dengan NIM D1D022040. Yang selanjutnya ada Ida Haradi Prasetya dengan NIM D1D022060. Yang terakhir ada Fitri Silaban dengan NIM D1D022091. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dasar-dasar teori kebijakan. Terdapat 5 outlet, yaitu pengertian kebijakan, pembuatan kebijakan, ruang lingkup dan terminologi kebijakan, fungsi dan asas pembuatan kebijakan, dan terakhir, siklus kebijakan. Dasar-dasar teori kebijakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian kebijakan. Nah, menurut pandangan ahli, pengertian kebijakan itu yang pertama adalah kebijakan sebagai panduan bertindak secara sistematis. Yang kedua, kebijakan sebagai ketetapan yang berlaku dengan perilaku yang berulang. Yang ketiga, kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor politik atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam kondisi tertentu. Nah, kebijakan ini mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, memilih alternatif untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang. Yang ketiga, berlaku mengikat bagi yang membuat maupun yang menaatinya. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam konteks kehutanan yang dikutip oleh Krot 2005 menyatakan bahwa kebijakan kehutanan itu merupakan proses tawar-menawar sosial yang mengatur konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan perlindungan hutan sesuai dengan program dari sektor kehutanan. Selanjutnya ada pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan ini yaitu seluruh prosesnya itu didefinisikan masalah dan merumuskan solusi yang mungkin menjadi tuntunan politik atau menyalurkan permintaan tersebut ke dalam sistem politik, mencari sanksi atau legitimasi dari program atau pilihan tindakan, dan implementasi atau monitoring dan umpan balik. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan kebijakan, yaitu ada identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi dan revisi. Nah, identifikasi masalah ini yaitu mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam sektor kehutanan seperti deforestasi atau perubahan iklim dan konflik kepentingan. Nah, yang formulasi kebijakan ini yaitu menyusun alternatif solusi berdasarkan kajian ilmiah, masukan dari pemangku kepentingan, serta pengalaman empiris. Nah, yang selanjutnya pengambilan keputusan ini seperti menetapkan kebijakan berdasarkan hasil analisis serta pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi kebijakan ini yaitu menerapkan kebijakan yang telah diputuskan melalui regulasi, program, atau tindakan nyata di lapangan. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi dan revisi ini yaitu melakukan monitoring dan penyesuaian kebijakan berdasarkan efektivitas dan dampaknya terhadap sektor kehutanan. Selanjutnya, ruang lingkup dan terminologi kebijakan. Terdapat pada gambar yaitu dasar kebijakan. Dasar kebijakan ini meliputi 3 aspek,
Di sini seringkali orang menyamakan antara kebajikan, kebijaksanaan, dan juga kebijakan. Padahal, ketiga konsep ini memiliki makna yang berbeda dan dilatar belakangi oleh ilmu yang berbeda juga. Dikatakan kebijakan dipelajari dalam ilmu yang berbeda antara kebijaksanaan dan kebajikan. Tetapi kebijaksanaan dan kebajikan ini sebenarnya adalah dasar di dalam merumuskan kebijakan. Artinya kebijakan yang dibuat itu harus dilandasi oleh nilai-nilai kebijaksanaan. Artinya memang tidak untuk menguntungkan kelompok kecil tertentu. Dan juga mengandung nilai kebajikan atau kebijakan ini yang harapannya adalah memang yang terbaik untuk diterapkan dalam skala luas. Kendati dipelajari ilmu berbeda, kebijakan dan kebajikan merupakan dasar dalam merumuskan kebijaksanaan. Selanjutnya, kepentingan dalam kebijakan kehutanan tampak seperti gambar. Ada 3 komponen yang menjadi elemen di dalam kepentingan kebijakan kehutanan. Yang pertama, khususnya di sini adalah kebijakan hutan. Elemen yang pertama itu adalah hutan, elemen yang kedua itu adalah Tuhan, dan elemen yang ketiga adalah hantu. Ini kata yang mirip ya, seperti dibolak-balik. Hutan, Tuhan, dan hantu. Tapi tentunya ketiga kata ini memiliki makna yang sangat berbeda. Itu artinya di sini di dalam membuat kebijakan hutan adanya tarik-menarik kepentingan. Ada arah yang berbeda dari sisi hutan itu sendiri, terutama di sini tentu arahnya pada kelestarian hutan. Tuhan di sini diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Sedangkan hantu di sini pada hal-hal yang negatif, pada kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan kelompok yang sangat kecil. Itu artinya ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalam merumuskan kebijakan kehutanan. Jadi, untuk bisa menghasilkan suatu kebijakan kehutanan, maka di sini dari ketiga elemen ini tentu harus ditarik garis tengahnya. Artinya dari sisi hutan itu kita bisa memperhatikan aspek kelestariannya, tetapi ini bisa memberikan manfaat, baik itu dalam kebaikan, sehingga kebijakan ini memang bisa diterapkan dalam skala yang luas. Jadi, kebijakan atau policy hendaknya dilaksanakan dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan dengan mempertimbangkan kebijaksanaan. Nah, di sini kita lihat dalam analisis kebijakan ada 3 konsep, policy, politik, dan polity. Analisis kebijakan itu mencakup 3 ranah. Pertama, ranah kebijakan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cara bertindak yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan politik ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan. Jadi, politik dan policy itu berbeda. Politik lebih ke proses di dalam pembuatan kebijakan, berkaitan dengan distribusi kekuasaan, resolusi konflik, dan pengambilan dari keputusan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu sistem politik, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sistem-sistem politik, meliputi aspek kelembagaan, struktur, dan ideologi. Jadi ini diambil dari konsepnya Briner pada tahun 2001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan asas pembuatan kebijakan. Sebelumnya kita harus tahu apa pengertian dari fungsi kebijakan. Nah, fungsi kebijakan adalah memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan atau opsi, tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif. Sumber daya alam yang lestari tidak dapat dicapai hanya dengan mempraktikkan teknik pengelolaan sumber daya alam secara benar, tetapi perlu didukung oleh dan dapat dicapai melalui kebijakan yang sesuai. Kebijakan yang tidak sesuai dapat mendorong terjadinya eksploitasi berlebihan sumber daya alam. Nah, kebijakan negara ini dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah. Dalam hal pembuatan undang-undang, kewenangan berada di tangan lembaga legislatif, yang dalam konteks di Indonesia adalah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Dalam lingkup yang lebih kecil, kebijakan dapat dibuat oleh sektor swasta atau perusahaan, entitas tertentu, kelompok masyarakat, atau rumah tangga. Kebijakan dibuat dan diimplementasikan pada beberapa tingkatan, dari tingkat lokal sampai global, yang meliputi negara, masyarakat, perusahaan, maupun rumah tangga. Peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki kebijakan. Jadi, penting untuk kita memahami falsafah dan materi kebijakan sebagai acuan untuk mengevaluasi penyebab kegagalan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana merumuskan strategi pemecahan masalah secara tepat. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu adalah siklus kebijakan. Dari pengertian siklus kebijakan sendiri, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengingat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan menciptakan, menerapkan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Nah, untuk kita lebih tahu pengertian siklus kebijakan, kita akan masuk ke dalam pengertian siklus sendiri. Dari pengertian siklus sendiri merupakan kegiatan atas sistem yang bekerja dengan tahap-tahapan sehingga tahapannya berulang kembali dan menghasilkan sesuatu. Nah, untuk mengetahui manfaatnya, kita akan memasuki ke slide manfaat siklus kebijakan. Manfaat siklus kebijakan yang pertama adalah menegaskan proses kebijakan melibatkan banyak instansi atau institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tanpa korelasi dengan pihak lain. 2. Merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan. 3. Mempermudah melakukan kajian-kajian kebijakan secara sistematis dan analitis. 4. Memberikan gambaran yang komprehensif dan berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. 5. Digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan tersebut. Itulah siklus kebijakan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.